supernaturalisme dan naturalisme, serta idealisme dan materialisme. Istilah-istilah naturalis, materialis, dan idealis adalah istilah-istilah yang digunakan di kalangan ilmu filsafat sebagai suatu paham, pandangan, atau falsafah hidup yang akhirnya di kalangan ilmu sastra merupakan aliran yang dianut seseorang untuk menghasilkan karyanya. Tafsiran yang mula-mula diberikan oleh manusia oleh alam ini ada dua macam, yaitu supernatural dan natural. Penganut paham-paham tersebut dinamakan supernaturalisme dan naturalisme. Paham supernatural mengemukakan bahwa di alam ini terdapat wujud-wujud yang bersifat gaib, yang bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa daripada alam nyata yang mengatur kehidupan alam, sehingga menjadi alam yang ditempati sekarang ini. Sebagai lawan dari sifat supernatural adalah naturalisme, yaitu yang menolak paham supernatural. Paham ini mengemukakan bahwa gejala-gejala alam yang terdapat ini terjadi karena kekuatan yang terdapat dari alam itu sendiri, yang dapat dipelajari dan dengan demikian dapat diketahui. Paham ini juga mengemukakan bahwa dunia sama sekali bergantung pada materi, kebendaan, dan gerak. Perkenalkan, nama saya Elisa binti Lailatul Maulidah, absen 19. Saya akan menjelaskan tentang aliran idealisme. Aliran idealisme adalah aliran di dalam filsafat yang mengemukakan bahwa dunia ide, dunia cita-cita, dunia harapan adalah dunia utama yang dituju dalam pemikiran manusia. Dalam aliran idealisme terdapat aliran romantisme, simbolisme, ekspresionisme, mistisisme, dan surrealisme. Dalam dunia sastra, idealisme berarti aliran yang menggambarkan dunia yang dicita-citakan, dunia yang diangan-angankan, dan dunia harapan yang masih abstrak yang jauh jangka waktu pencapaiannya. Sastrawan Indonesia yang dikenal sebagai seorang yang idealis, baik di dalam novel maupun puisinya ialah Sultan Takdir Ali Syahbana. Di dalam aliran idealisme, digambarkan keindahan hidup yang ideal, yang menyenangkan, penuh kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, adil makmur, dan segala sesuatu yang menggambarkan dunia harapan, yang sesuai dengan tuntutan batin yang menyenangkan, yang tidak lagi adanya keganasan, kecemasan, kemiskinan, penindasan, ketidakadilan, keterbelakangan, yang menyusahkan dan menyengsarakan batin. Sekian dari saya, terima kasih. Romantisme. Aliran romantisme menekankan pada ungkapan perasaan sebagai dasar perwujudan pemikiran pengarang sehingga pembaca tersentuh emosinya setelah membaca ungkapan perasaannya. Selanjutnya, simbolisme. Simbolisme adalah aliran kesusastraan, penyajian tokoh-tokohnya bukan manusia melainkan binatang atau benda-benda lainnya seperti tumbuh-tumbuhan yang disimbolkan sebagai perilaku manusia. Ekspresionisme. Aliran ekspresionisme adalah aliran dalam karya seni yang mementingkan curahan batin atau curahan jiwa dan tidak mementingkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang nyata. Selanjutnya adalah mistisisme. Mistisisme adalah aliran dalam kesusastraan yang mengacu pada pemikiran mistik, yaitu pemikiran yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi segala hal di alam ini. Karya sastra yang beraliran mistisisme ini memperlihatkan karya yang mencari penyatuan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan semesta alam. Dan yang terakhir adalah surrealisme. Surrealisme adalah aliran dalam kesusastraan yang banyak melukis kehidupan dan pembicaraan alam bawah sadar, alam mimpi. Segala peristiwa yang dilukiskan dalam waktu yang bersamaan dan serentak. Aliran ini dipengaruhi oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 hingga tahun 1939.
ahli psikiatri Austria yang dikenal dengan psikoanalisisnya terhadap gejala yang dialami manusia. Saya Erika Stiani dari nomor absen 22. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari materi yang sebelumnya tentang materialisme. Lawan aliran idealisme adalah aliran materialisme. Aliran ini mengemukakan bahwa dunia sama sekali bergantung pada materi dan gerak. Ajaran ini sudah dikemukakan oleh Demokrates pada abad ke-4 sebelum Masehi, yang mengatakan bahwa semua kejadian yang gaib dan ajaib di alam ini digerakkan oleh atom dan keluasan geraknya tidak ada kekuatan gaib yang bersifat supernatural yang mengatur kehidupan ini. Yang termasuk dengan aliran materialisme ialah 1. Aliran realisme. Realisme adalah aliran dalam karya sastra yang berusaha melukiskan suatu objek seperti apa adanya. Pengarang berperan secara objektif. Dalam keobjektifanlah ia melihat keindahan objek yang dibidiknya dan dihasilkan di dalam karya sastra. Pengarang tidak memasukkan ide, pikiran, tanggapan dalam menghadapi objeknya. Objek yang dibidik pengarang sebagai objek ceritanya tidak hanya manusia dengan beragam karakternya. Ia juga dapat berupa binatang, alam, tumbuh-tumbuhan, dan objek lainnya yang berkesan bagi pengarang sebagai sumber inspirasinya. Yang kedua, impresionisme merupakan aliran dalam bidang sastra yang lebih mengutamakan kesan tentang suatu objek yang diamati daripada wujud objek itu sendiri. Karya sastra yang beraliran impresionisme pada umumnya terdapat pada masa angkatan pujangga baru, masa Jepang, yang pada masa itu kebebasan berekspresi tentang cita-cita, harapan, ide belum dapat disalurkan secara terbuka. Semua idealisme disalurkan melalui bentuk yang halus, yang maknanya terselubung. Yang ketiga, aliran naturalisme adalah aliran yang mengemukakan bahwa fenomena alam yang nyata ini terjadi karena kekuatan alam itu sendiri yang berinteraksi selamanya. Kebenaran pencipta alam ini bersumber pada kekuatan alam. Di dalam karya sastra, aliran naturalisme adalah aliran yang juga menampilkan peristiwa sebagaimana adanya. Karena itu, ia tidak jauh berbeda dengan realisme. Hanya saja, kalau realisme menampilkan objek apa adanya yang mengarah pada kesan positif, kesan yang menyenangkan, sedangkan naturalisme sebaliknya. Yang keempat, determinisme adalah aliran dalam kesusastraan yang merupakan cabang dari naturalisme yang menekankan kepada takdir sebagai bagian dari kehidupan manusia yang ditentukan oleh unsur biologis dan lingkungan. Takdir yang dialami manusia bukanlah takdir yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, melainkan takdir yang datang menimpa nasib seseorang karena faktor keturunan dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Materi terakhir yaitu materi tentang aliran eksistensialisme. Di samping aliran-aliran yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat aliran kesusastraan yang berkembang akhir-akhir ini, yaitu aliran eksistensialisme. Aliran ini adalah aliran di dalam filsafat yang muncul dari rasa ketidakpuasan terhadap dikotomi, aliran idealisme dan aliran materialisme dalam memaknai kehidupan ini. Aliran idealisme yang hanya mementingkan ide sebagai sumber kebenaran kehidupan dan materialisme yang menganggap materi sebagai sumber kebenaran kehidupan. Mengabaikan manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai keberadaan sendiri yang tidak sama dengan makhluk lainnya. Dasar eksistensialisme adalah ide tentang keberadaan manusia. Aliran ini tidak mementingkan gaya bahasa yang khas yang mencerminkan aliran tertentu, melainkan menekankan kepada pandangan pengarang terhadap kehidupan dan keberadaan manusia. Di dalam kesusastraan Indonesia, eksistensialisme ini terlihat pada novel-novel karya Iwan Simatupang seperti Ziarah, Merahnya Merah, dan Kering dalam karyanya.